Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan belajar membuat website e-commerce ya, khususnya di mata kuliah e-commerce. Tentunya kita harus bisa membuat website e-commerce karena selain teori kita juga harus melaksanakan praktek. Jadi bagaimana teori dan praktek nanti bisa rekan-rekan mahasiswa terapkan secara real ya, secara nyata. Nah, langkah yang pertama nanti pada saat praktikum berarti kita membeli domain dan hosting terlebih dahulu ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu apa itu domain dan hosting. Domain adalah salah satu identitas atau alamat website ya. Contoh misalkan youtube.com itu domain, facebook.com itu domain ya, atau misalkan jualkeripik.com itu adalah domain. Nah, berbeda dengan hosting ya. Hosting adalah untuk menyimpan file-file websitenya. Contohnya misalkan ada gambar, ada database, ada file-file lain yang mendukung untuk berjalannya website tersebut, berarti harus disimpan di hosting. Khususnya kita nanti akan menggunakan salah satu CMS ya. CMS-nya yaitu kita akan memakai WordPress. Sebenarnya untuk CMS itu banyak, bukan hanya WordPress. Khususnya untuk e-commerce itu ada OpenChat, ada Joomla dan lain sebagainya ya. Namun di sini nanti kita akan fokuskan menggunakan CMS berbasis WordPress. Mengapa kita menggunakan WordPress? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalankan, CMS WordPress itu nanti lebih bagus ke SEO ya, search engine optimisasinya. Misalkan kata kunci supplier dimsum misalkan. Kalau misalkan kita menerapkan teknik SEO di website tersebut, nanti biasanya lebih cepat terindeks oleh mesin pencari Google. Seperti itu ya. Nah, langkah yang pertama berarti kita harus membeli domain dan hosting terlebih dahulu ya, sebelum kita membuat website. Saya sarankan rekan-rekan mahasiswa bisa membeli domain dan hosting melalui idwebhost.com. Kebetulan saya juga di sini mengelola beberapa akun klien saya, atau di Niaga Hoster saya juga punya akun klien di sini, atau hoster.co.id saya juga punya akun klien di sini. Atau misalkan rekan-rekan mau menggunakan rumah web, master web, dewa web, hostinger dan masih banyak lagi ya. Nah, cuman kenapa saya menggunakan beberapa penyedia web hosting? Karena biasanya saya membandingkan pelayanan dan kecepatan dari websitenya ya. Terkadang kan kalau website dengan pada saat kita mengakses website tapi loadingnya lama kan biasanya membuat kita kesal. Nah, itu juga berdampak ya. Kalau misalkan kita menggunakan salah satu fitur dari penyedia web hosting, itu juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan ya, seperti itu. Terkait dengan hal itu kita juga harus bisa memilih fitur ya. Ada yang misalkan fitur basic, fitur medium, fitur premium dan lain sebagainya lah. Nah, untuk beberapa rekan-rekan yang memang tidak mau membeli domain dan hosting, saya sarankan rekan-rekan bisa menggunakan salah satu web hosting gratisan yaitu 00webhost.com ya, seperti itu. Nah, di sini kan sudah ada tulisan tuh daftar hosting gratis ya. Kita coba dulu login. Oh ya, nanti untuk praktikum file untuk template atau tema WordPress-nya nanti saya share di e-learning ya. Kemudian untuk slidernya juga nanti akan saya share di e-learning. Nanti intinya untuk desain tampilan website, silakan rekan-rekan bisa mengikuti tampilan website dari ngidamdimsum.com ini ya, seperti itu. Kemudian nanti untuk CMS WordPress-nya, jika ada rekan-rekan yang ingin praktikum secara offline menggunakan localhost, silakan rekan-rekan mengunjungi wordpress.org ini ya. Kemudian nanti silakan rekan-rekan
download terlebih dahulu Get WordPress, kemudian ingatnya ini hanya untuk yang localhost ya. Yang localhost bisa rekan-rekan download WordPress-nya. Kebetulan di sini sudah rilis yang versi 5.8.1. Atau nanti misalkan rekan-rekan bisa beli misalkan ya, beli web hosting yang berbayar, nanti rekan-rekan bisa install online, langsung sudah disediakan fasilitasnya ya. Nah, dikarenakan misalkan ada beberapa rekan-rekan yang tidak mau membeli domain dan hosting, silakan rekan-rekan menggunakan fasilitas dari 000webhost.com. Hanya saja di sini ya yang namanya gratisan biasanya banyak keterbatasan ya. Misalkan di sini hanya untuk satu website, di space-nya hanya 300 mega, kemudian bandwidth-nya dibatasi hanya 3 giga, tidak diberikan akun email dan tidak diberikan bantuan atau customer support ya. 24 jam tidak akan dilayani ya, karena ya yang namanya gratis ya seperti itu ya. Atau misalkan rekan-rekan mau menggunakan beberapa layanan yang berbayar, silakan disesuaikan dengan budget rekan-rekan sekalian ya. Entah itu mau secara berkelompok atau misalkan secara mandiri ya, seperti itu. Nah, kita kalau misalkan belum punya akun di webhost.com ini, kita langsung daftar ya. Daftar, kemudian kita daftar dulu. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuat akun, jadi saya langsung login aja ya. Ini alamat emailnya, kemudian saya masukkan passwordnya, langsung login. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ada yang belum punya akun, silakan rekan-rekan isi alamat emailnya di sini, kemudian samakan untuk passwordnya ya, antara password yang pertama dengan ulangi password ini ya, harus sama. Kemudian kalau sudah, silakan klik tombol daftar ya. Seperti itu. Anggap saja kalau misalkan nanti rekan-rekan sudah mendaftar di 000webhost.com, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kalau pada saat kita mendaftar, itu biasanya kita akan mendapat konfirmasi email seperti ini. Mohon konfirmasi. Nah, kemudian kita verifikasi email terlebih dahulu ya. Klik tombolnya, karena saya sudah melakukan verifikasi email sebelumnya ya, seperti itu. Oke, langsung ke sini. Kita sekarang instalasi WordPress terlebih dahulu. Kita ke tombol buat situs baru. Kemudian kita passwordnya kita hide. Misalkan supplier dimsum ya. Supplier dimsum misalkan ya. Passwordnya saya kasih seperti itu. Kemudian langsung buat, ingat di sini karena kita menggunakan web hosting gratis, pasti ada ekstensinya seperti ini ya. Seperti halnya kita membuat blogspot lah ya. Kalau misalkan rekan-rekan tidak mau ada ekstensi dari 000webhostapp.com, berarti rekan-rekan harus upgrade akun ya, seperti itu. Nanti bisa rekan-rekan tanyakan langsung ke saya atau via kolom komentar. Kalau misalkan rekan-rekan sudah membuat domain di web hosting gratis ini, kemudian sudah membuat password, silakan langsung klik buat ya. Klik buat. Kita tunggu beberapa saat. Nah, websitenya sudah selesai dibuat ya. Kalau sudah selesai, nanti biasanya akan ada tampilan, bentar ke situ saya dulu lah. Akan ada tampilan seperti ini, supplier dimsum ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa melakukan upgrade untuk menghilangkan ekstensinya ya. Kita coba lihat dulu, lihat situs, klik kanan. Nah, kan seperti
seperti ini tuh. Supplier dimsum 000webhostapp.com, karena kita menggunakan akun yang gratisan seperti itu ya. Nah, misalkan kita akan melihat informasinya, informasi tidak perlulah ya. Kita langsung ke kelola website. Nah, setelah itu di sini kan sudah ada fasilitas untuk instalasi WordPress ya. Berbeda jika rekan-rekan membuat website e-commerce di localhost atau offline. Berarti rekan-rekan harus download ini dulu ya, manual. Kalau ini kan sudah langsung nih, sudah langsung tinggal klik. Oke, kita klik saja, klik install. Kemudian ini adalah install WordPress untuk masuk ke websitenya ya. Kita di hide misalkan ya, kita hide saja. Nah, seperti itu. Nanti URL-nya adalah supplier dimsum 000webhostapp.com. Nah, nanti pada saat rekan-rekan mau login ke websitenya, berarti rekan-rekan harus ingat username-nya apa. Di sini saya menggunakan username-nya admin. Password-nya sudah saya kasih. Nah, jangan lupa untuk password harus diingat-ingat. Jangan sampai lupa. Kalau sudah, klik install. Nah, ini adalah proses instalasi WordPress di web hosting ya. Kita tunggu beberapa saat. Pada proses ini biasanya ada proses untuk membuat database, membuat user ya, kemudian privilege itu untuk role-nya dan lain sebagainya. Kemudian konfigurasi file tuh banyak ya. Kita tunggu finalizing, sebentar lagi kita beres. Oke, websitenya sudah selesai ya. Sudah selesai dibuat. Coba kita pergi ke halaman konfigurasi. Login, ingat tadi username-nya admin, kemudian ingat juga passwordnya. Langsung login. Nah, ini sudah nyampe ya. Kita sudah nyampe nih di proses instalasi WordPress. Oke, jadi nanti pada saat kita ingin melihat website yang sudah kita buat, kita tinggal klik kanan. Nah, sudah kelihatan kan ya. Supplier dimsum.000webhostapp.com. Ini masih tampilan default ya, atau tampilan bawaan dari WordPress. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan menginstall template yang nanti sudah saya sediakan di mana tadi ya, di sini. Nanti akan saya share di e-learning. Kemudian nanti kita akan install beberapa plugin ya. Nanti ini untuk template, ini untuk plugin, dan ada beberapa konfigurasi yang lainnya. Ya, seperti itu. Untuk sesi video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti untuk konfigurasi template kemudian plugin akan saya buat di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Silahkan mulai praktikum. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.